Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang diberkati Allah, mari kita gunakan waktu sekitar 10 menit untuk khususnya pada kesempatan ini dengan momentum memperingati Maulid. Jemaah yang diberkati Allah, kita ini umat yang besar, umat yang hebat, umat yang luar biasa. Karena apa? Karena kita memiliki seorang nabi yang luar biasa, ya, seorang nabi yang mengubah dunia. Bukan saja kalau nabi-nabi lain itu kebanyakan seperti nabi-nabi yang Allah utus ke Bani Israel, ya hanya di sekitar Bani Israel saja. Tapi Nabi Muhammad SAW itu diutus termasuk ke kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ternyata bukan kepada manusia saja, juga kepada semesta alam. Jamaah yang diberkati Allah, bayangkan kalau Islam itu tidak sampai ke Aceh, Islam ini tidak sampai ke Sumatera, ke Nusantara, tak tahu apa yang akan terjadi. Tapi jamaah yang diberkati Allah, diakui ya oleh dalam sejarah bahwa yang membebaskan bangsa ini itu umat Islam dengan kalimat-kalimat tauhid, dengan Allahu Akbar. Walaupun dalam perjalanan sejarah ditutup-tutupi, tapi fakta menyatakan bahwa umat Islamlah yang perannya sangat besar dalam membebaskan negeri ini dari penjajah. Kemudian maka dalam hal tersebut, untuk mengikat diri kita dengan Rasulullah SAW, Rasulullah menyuruh kita untuk mencintainya, mencintainya. Karena dengan mencintai Rasulullah artinya kita melakukan menduplikasi kehidupan Rasulullah dalam kehidupan kita. Di kawasan-kawasan yang mayoritas Islam, ya, walaupun miskin, hidup itu damai. Jemaah yang diberkati Allah, ini kan baru-baru ini kita melihat semua di medsos, ya, ada pengakuan kita memang secara sisi tertentu dijelek-jelekkan, direndahkan sebagai orang Aceh, tapi mereka juga mengakui selama di PON itu tidak ada barang yang hilang. HP sudah tinggal 1 hari, balik lagi masih ada, dompet dan sebagainya. Itu kenapa? Karena kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak mengambil barang orang lain. Itu bangga kita. Kenapa kita bangga? Karena kita menduplikasi kehidupan Rasulullah SAW. Kalau tidak. Di tempat lain, saya pernah cerita ketika saya di Australia sama orang Thai, orang Vietnam namanya Thai. Dia bilang, kami kalau di Aceh belanja $100 ya, $100 kita belanja macam-macam, gantung sepeda motor. Setelah itu mau pergi salat kemana, tidak ada yang ganggu. Tapi di tempat lain yang Arab. Ini kelebihan daripada efek dari kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Juga di negara-negara yang mayoritas Islam lain, saya sudah merasakan juga hidup di Mesir. Jemaah yang diberkati Allah, inilah Islam, inilah Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa ashiratukum. Katakanlah jika bapak-bapak kamu sekalian, anak-anak kamu sekalian, saudara-saudara kamu sekalian, istri-istri kamu sekalian, wa ashiratukum, keluarga kamu sekalian, wa amwalakum, dan harta kamu sekalian yang kalian usahakan, ya, iftarafumu wa tijaratun tahshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takut rugi, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang engkau sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasul wa jihad fi sabilillah, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, maka bersiap-siaplah sehingga Allah akan memutuskan perkaranya. La yahdi wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah itu tidak memberi petunjuk pada orang-orang fasik. Jemaah yang diberkati Allah, ayat ini secara khusus itu
berbicara tentang hijrah. Jadi orang-orang yang tidak mau hijrah, ya, orang-orang yang tidak mau hijrah, artinya mereka tidak cinta kepada Allah dan kepada Rasul. Kemudian di sini Allah semacam memberi ancaman, awas, ya, kalau kamu tidak berhijrah, begitulah kira-kira, ya. Kalau kamu tidak berhijrah, awas. Coba lihat sahabat-sahabat Rasulullah yang hijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah, ada yang rugi? Tidak ada. As-Suhaib Ar-Rumi itu aslinya sebenarnya, walaupun namanya Suhaib Ar-Rumi, itu aslinya orang Arab juga, anak seorang tokoh di Syam. Kemudian ketika dikalahkan oleh Romawi, dia dibawa ke Romawi, dijadikan budak. Ya, sebenarnya beliau juga seorang turunan Arab. Di Mekah dikenal dengan Suhaib Ar-Rumi. Itu seorang ahli kimia lah kalau dalam bahasa kita itu. Beliau menciptakan minyak dan sebagainya. Datang sebagai budak, miskin, kemudian kaya. Ketika mau hijrah, kata orang Mekah, satu pun jangan kau bawa. Kalau mau keluar, badanmu saja. Sampai ke Madinah, Suhaib Ar-Rumi juga termasuk orang yang dihormati, kembali kaya. Abdurrahman Auf dan sebagainya. Jemaah yang diberkati Allah, Suhaib Ar-Rumi ini, ya, beliau hampir-hampir dijadikan khalifah karena pertimbangan tertentu tidak jadi. Tapi yang ingin kita sampaikan, karena beliau cinta kepada Rasul dan Allahnya, meninggalkan Makkah, berkorban, tidak ada yang hilang. Beliau mendapatkan segala sesuatu. Begitu juga Abdurrahman Auf dan sebagainya. Jemaah yang diberkati Allah. Kemudian ini ada satu kalimat yang jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Orang takut, ya, membicarakan kata jihad pada zaman sekarang ini, ya. Kalau coba tulis di email dan sebagainya jihad, wah sudah. Ataupun kita ceramah macam ini, orang sudah keluar keringat itu. Saking ditakuti. Jadi momok itu bukan baru, itu sudah abad ke-11 ketika Pak Louis, Raja Perancis, dengan seorang pendeta Peter apa saya lupa namanya, dia mengatakan kita tidak akan bisa mengalahkan umat Islam dengan perang fisik itu. Jadi bagaimana kita kalahkan adalah dengan perang pemikiran. Apa perang pemikiran? Kita hilangkan rasa cinta mereka terhadap Islam, terhadap Nabi mereka. Kita hilangkan dari mereka semangat jihad, dan itu yang sudah dikerjakan dari abad ke-10 atau abad ke-11 begitu, sampai hari ini kerjakan. Maka ketika orang keberhasilan mereka itu, ya, keberhasilan mereka ini yang kita lihat hari ini. Orang kalau sudah bicara masalah jihad takut, ya. Seperti takut sama hantu. Mana hantu tidak nampak, tapi udah rasa takut luar biasa. Jadi guru saya di Al-Azhar menyampaikan, uang yang dikeluarkan untuk menghilangkan kata jihad dalam sejarah Islam itu, kalau kita tumpuk di Kairo katanya, uang dolar itu tidak bisa kita berjalan lagi, sudah tumpukan uang. Itu orang berkorban untuk menghilangkan satu kalimat jihad. Jemaah yang diberkati Allah, ketika hal tersebut kita tinggalkan, maka umat yang besar ini, umat yang luar biasa ini menjadi tidak berharga. Jemaah yang diberkati Allah, ada satu kalimat yaitu jihad syirk, ya, jihad itu sebagai perisai bagi kita. Ini kita akan dipermainkan sekarang oleh 6 juta orang. Padahal kita 1 miliar lebih. Di bom Palestina, sekarang sudah ke Lebanon, nanti entah kemana lagi dan sebagainya. Tidak ada. Takut. Saya ingat betul dan sudah berulang-ulang kali saya sampaikan, ketika Hosni Mubarak itu datang ke Syekh Azhar, ke Syekhul Azhar, waktu itu masih Jadil Haq, ya. Tanya, Syekh tolong, karena pesan dari Amerika, ya, tiap tahun waktu itu Mesir mendapat bantuan $2 juta dari Amerika. Syekh tolong fikih jihad itu dibuang dari kurikulum di Al-Azhar. Kata apa kata Syekh Jadil Haq waktu itu? Husni, Mesir ini bisa seperti sekarang itu karena kalimat jihad, ya. Mesir itu dijajah oleh Perancis dan Inggris. Kamu bisa jadi presiden, itu kalimat itu, karena kalimat itu. Apakah kamu ingin menghancurkan Mesir? Sehat akalnya Hosni Mubarak waktu itu. Tapi apa akibatnya? Ya, dijungkalkan, diruntuhkan, dihabisi dan sebagainya. Jemaah yang diberkati Allah.
Jihad itu bukan untuk sekedar untuk berperang, tak, membunuh orang lain, tak. Itu difa'an nafs. Kita membela diri. Maka kata Rasul, kata Allah, firman Allah itu, kalau kampung meninggalkan itu, awas. Dan kita sudah rasakan itu. Jemaah yang diberkati Allah. Nabi kemudian para sahabat, ya, dalam banyak riwayat itu menjelaskan tentang bagaimana seperti Umar bin Khattab itu bagaimana cinta beliau kepada Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah juga mengatakan salasun man kunna fi wujida bihinna halawatul iman, ya, kata Rasulullah, barang siapa yang dia mendapatkan manisnya iman itu ayyakunallah wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai selain dari keduanya, sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Jemaah yang diberkati Allah, momentum daripada bulan Maulid ini yang kita peringati kalau di Aceh itu sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan itu asal-usulnya sebenarnya dari Iskandar Muda, ya. Dalam 3 bulan itu momentum the rich feed the poor, ya, orang-orang kaya itu kasih makan orang miskin. Jemaah yang diberkati Allah, kemudian Nabi kita ini Nabi Muhammad SAW lihat dalam surat An-Najm bagaimana Allah memberi legalitas, memberi tazkiyah, kalau dalam bahasa Arab tazkiyah suatu legalitas, ya, pada Nabi Muhammad SAW seperti wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah itu tidak pernah mengucapkan sesuatu dari hawanya, nafsunya. Kemudian in huwa illa wahyu yuha, apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu yuha. Jadi tidak ada perlu keraguan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai orang-orang yang beriman, jemaah yang diberkati Allah, kalau kita mendengar orang mengatakan sesuatu ini ayat Al-Quran, maka yang respon kita benar. Ini hadis Nabi, maka respon kita itu benar. Walaupun nanti ada hadis sahih, hadis dhaif, hadis mungkar dan sebagainya, tapi respon awal yang kita keluarkan ketika mendengar sesuatu itu tentang Rasulullah itu benar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.